Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama LTNP, Linux Technology and Programming. Pada serial yang lalu, kita telah belajar cara menginstalasi VirtualBox di PC kita. Saat ini kita akan belajar lanjutan, yaitu menginstal Linux di dalam VirtualBox tersebut. Untuk persiapan dalam instalasi tersebut nanti, kita memerlukan file ISO. File ISO adalah file arsip yang merupakan salinan identik data atau salinan apapun yang tersimpan di disk optical disk, seperti CD, DVD, atau Blu-ray. Kita memerlukan file ISO apa? Tentu saja Linux Mint. Linux Mint yang terbaru, version 20, Juliana. Untuk penjelasannya, apa itu Cinnamon, Mate, Xpression, itu nanti akan kita jelaskan pada websitenya Linux Mint. Lalu internet. Ya, untuk download tentu saja kita membutuhkan jaringan internet yang stabil. Oke, langsung aja kita ke page-nya Linux. Nah, ini untuk Cinnamon Edition, dia lebih modern dan inovatif ya, dan lebih berat tentunya. Untuk Mate Edition lebih stable dan lebih kecil, membutuhkan memori biasanya. Untuk Xfce itu lebih simpel lagi, lebih efisien di memori yang kita miliki. Kalau saya lebih memilih Mate Edition. Langsung aja kita download filenya. Untuk sistem requirement-nya, ini 1 GB RAM, 15 GB disk space, 1024 x 768 resolution. Ini adalah download linknya. Kita pilih aja yang paling dekat di server Indonesia. Langsung aja kita download Linux Mint. Oke, proses download sudah selesai dan kita buka VirtualBox-nya. Ini kalau masih baru ini kosong ya, ini nggak ada. Untuk memulai membuat baru, kita klik new. Di sini akan keluar create virtual machine. Kita kasih nama aja Linux Mint. Type-nya Linux, oke. Virtual machine itu membutuhkan virtual drive. Nah, virtual drive-nya itu akan kita simpan di mana? Itu bisa kita pilih di directory yang sesuai dengan selera kalian. Next. Tadi kan untuk requirement-nya minimal itu 1 GB. Ini adalah requirement minimal, kita nggak bisa di 512 karena akan gagal dalam proses instalasinya. Jadi kita pakai minimal di 1 GB. Lalu untuk hard disk-nya, nah ini adalah virtual hard disk. Penjelasannya seperti ini. Nah, untuk pilihan saya, karena VirtualBox menggunakan default disk jenis VDI dan dijanjikan kecepatan yang tinggi, saya memilih VDI untuk pilihan virtualisasi drive-nya. Kita kembali lagi pada VirtualBox, create virtual hard disk now. Kita klik create. Nah, ini tadi kita pilih VDI. Next. Ini untuk dynamically allocate, ini untuk fix. Sebaiknya sih kita pilih dynamically. Tadi itu minimal 15 GB ya untuk penyimpanan drive-nya. Kita create. Sudah ada di sini. Sebelum kita dapat menjalankan mesin ini, kita akan menentukan beberapa setting terlebih dahulu. Kita klik setting. Untuk general saya rasa nggak ada perubahan ya. Untuk sistem ya, untuk boot ordernya yang floppy kita hilangkan saja. Lalu optical kita taruh ke atas karena nanti kita akan memakai optical ini untuk penginstalan. Setelah penginstalan, hard disk ini akan otomatis menjadi master dari booting. Storage, nah ini adalah IDE secondary master. Ini tempat booting pertama kali. Makanya ini akan kita masukkan file ISO Linux Mint yang telah kita download tadi. Di sini pertama kali booting dan penginstalan, VirtualBox akan membaca file ISO tersebut. Ini file ISO ini akan diinstal ke drive kita yang 15 GB tadi.
audio nggak ada. Untuk network, nah untuk network saya pilih bridge adapter. Apa itu sih bridge adapter? Kita bisa lihat, nah, VirtualBox Bridge Networking. Setiap host VM akan dibaca oleh router. Nah ini, jadi memudahkan kita untuk kedepannya nanti ya. Kalau untuk keamanan sih lebih baik kita pakai NAT, tapi itu untuk server nanti dan membutuhkan konfigurasi yang lebih lanjut. Untuk awal kita pakai bridge adapter network. Jadi setiap host VM akan dibaca oleh router. Seperti inilah kira-kira gambarnya. Ini adalah VirtualBox host kita yang mempunyai IP sendiri tentunya. Misalnya real IP-nya di 10.10.10.72, lalu VM-nya ini adalah yang berjalan di dalam VirtualBox akan dibaca satu IP di range IP yang sama dengan switch atau routernya. Mudah digunakan dan diterapkan. Mudah berinteraksi dengan host lain tentu. Karena setiap VM host akan dikenali sebagai NIC, maka PC lain di dalam satu jaringan router dapat berinteraksi dengan mudah. Kita kembali lagi ya, berarti kita pilih bridge adapter. Kita instalasi satu adapter dulu, dan ini memakai jaringan WiFi karena yang aktif di laptop saya jaringan WiFi. Serial portnya sudah, user interface-nya oke. Di bagian general untuk search clipboard kita kita isi dengan bidirectional. Drag and drop kita isi dengan bidirectional. Kenapa ini kita isi seperti ini? Karena untuk mempermudah nanti dalam copy paste ke terminal Linux-nya. Kita cek lagi semuanya oke. Storage oke. User interface-nya oke. Kita tinggal start. Oke, ini dia prosesnya. Akan ada tampilan seperti ini. Ini silang aja. Nah, kalau kita nggak pilih ini bidirectional, maka kita akan susah nih. Pointer ini akan masuk ke dalam box ini dan susah keluar nantinya. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, kita tinggal klik install Linux. Ini untuk pilihan bahasa. Keyboard layout. Install multimedia codec untuk memutar video, render sama website. Jadi ada website tertentu yang mungkin video playbacknya itu langsung kita install aja, dan langsung install aja karena kita tadi kan telah membuat satu drive khusus untuk si Linux Mint ini. Jadi nggak ada yang di delete sebenarnya. Kita install now. Oke, continue. Lalu kita pilih Jakarta. Nah, di sini terserah kita mau kasih nama apa. PMP, kalau saya kasih LTNP. Untuk computer name-nya nggak usah panjang-panjang, LTNP juga aja. Lalu pixel username-nya sama, passwordnya admin 1234, admin 1234. Kalau login automatically, nanti pada saat kita menyalakan si VirtualBox ini nantinya nggak akan diminta password. Tapi untuk keamanan ya kita pakai aja requirement password to login. Ini dia proses copy files dari si ISO tadi ke drive yang kita buat tadi. Nunggu proses instalasinya selesai. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, installation complete, berarti selamat, Anda sudah mempunyai satu mesin Linux di komputer Anda yang berjalan di VirtualBox. Tapi kita restart aja. Nah, sudah ada tampilannya. Ini adalah username yang kita buat tadi, lalu passwordnya ini adalah admin 1234. Tekan enter. Notification tadi menunjukkan bahwa network adapternya bekerja dengan baik. Kita uji coba dengan kita buka terminal. Oke, terminal sudah kebuka. Kita klik aja IP spasi A, ini kita tutup dulu ya. IP spasi A.
Ini untuk mengetahui IP address yang kita miliki saat ini di VirtualBox atau di VM yang telah kita install tadi. Itu IP-nya di 192.168.0.103. Beda dengan IP localhost saya. Coba kita lihat di sini. Untuk localhost PC saya ada di IP 192.168.0.165. Setelah akan ping ke ping 192.168.103. Oh enggak, titik 0.103. Bisa ya. PC saya ini bisa ping ke VirtualBox yang menjalankan Linux ini, dan dia akan terbaca satu koneksi host. Kalau dari sini kita akan ping ke PC saya di 0.105 atau 03. Bisa ya. Baik, mungkin segitu dulu untuk tutorial dalam instalasi Linux Mint di dalam VirtualBox. Kita akan segera berjumpa kembali dengan tutorial-tutorial belajar Linux lainnya. Untuk pertanyaan dan usulan serta mungkin dari materi yang saya berikan ada kesalahan, silahkan sampaikan pada kolom komentar. Insya Allah kita akan sama-sama belajar dan menyelesaikan permasalahan yang ada.